Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Ilham Ramadan dengan NPM 211705194 kelas B. Dalam video kali ini bertujuan untuk mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pengantar sistem organisasi komputer. Adapun pembahasan yang kita bahas dalam video kali ini yaitu konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Yang pertama, pengertian dari pemrograman. Apa sih itu program? Dasar dari program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis. Sedangkan pemrograman sendiri merupakan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Konsep dasar dari pemrograman. Konsep dasar dari pemrograman pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Lalu dikembangkan menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama originating. Originating berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, maka dilakukanlah proses input. Yang selanjutnya adalah input. Input ini merupakan tahapan yang merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Yang ketiga adalah proses. Tahapan ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinputkan berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari storage. Yang keempat yaitu output. Output merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi. Contohnya adalah monitor, speaker, dan lain-lain. Yang kelima adalah distribusi. Tahapan ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir adalah storage. Storage merupakan perekam pengolahan data. Storage nantinya dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, contoh dari storage ini sendiri bisa hard disk, SSD, flash disk, dan berbagai macam lainnya. Lalu ada eksekusi program. Nah, eksekusi program sendiri merupakan serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir adalah set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 atau 32 bit dan x64 atau 64 bit. Instruksinya biasanya berbentuk mesin kode atau bahasa mesin. Aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer biasanya digunakan representasi yang mudah dimengerti, bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa assembly. Karakteristik dari mesin instruksi. Di sini ada elemen-elemen instruksi yang meliputi operating code atau OP code, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Lalu ada resource operating reference, yaitu operan atau input dari operasi. Yang selanjutnya result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran dari operasi itu sendiri. Yang selanjutnya lagi, yang untuk yang terakhir ada next instruction reference element, yaitu untuk mengonfirmasi CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Di sini juga ada operan dari suatu sistem operasi yang dapat berada pada memori utama, register CPU, perangkat input dan output. Selanjutnya atau yang terakhir adalah jenis-jenis dari instruksi. Ini ada 4 kolom atau ada 4 jenis, yaitu data processing, arithmetica, dan logic instruction. Data processing merupakan jenis prosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Prosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Yang kedua adalah data storage atau memory instruction.
Data storage sering disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen-komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Yang ketiga adalah data movement atau input dan output instruction. Nah, proses data movement ini adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data atau indeks atau graph atau skema dan lain-lain ke tempat yang baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk backupan saja. Yang terakhir adalah control text dan branch instruction. Unit kendali adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arah atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetical Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini adalah mengatur aktivitas dari bagian lainnya dengan perangkat CPU tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep pemrograman dan set instruksur. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.